Halo Sobat Immanuel, ketemu lagi nih kita di episode terbaru dari Basa Basi Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel. Nah, kembali lagi bareng aku. Belum ada yang, mungkin belum pada banyak yang tahu kali ya aku ini siapa. Karena biasanya kan Kak Grace tuh yang jadi host di Basa Basi Immanuel. Tapi malam ini jadi ada host baru, yaitu aku yang namanya Doni Bawata. Aku salah satu anggota gerakan pemuda juga di Immanuel. Dan pada malam hari ini di Basa Basi Immanuel kita akan membahas suatu hal yang masih ada hubungannya sih sama yang episode kemarin. Kalau kemarin itu kan kita bahas soal menunggu kan. Nah, kalau sekarang ini nih kita bahas soal takut ketinggalan. Takut ketinggalan apa tuh? Jadi malam ini tuh kita akan membahas topik yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Dan saya nggak sendiri malam ini. Ada, ya nggak mungkin sendiri dong. Jadi ada teman-teman yang akan membantu saya dalam episode kali ini. Yang ada narasumber dan ada juga Ibu Pendeta yang narasumbernya ini juga kalau teman-teman mengikuti Basa Basi Immanuel dari episode awal pasti nggak asing, karena di episode awal itu Basa Basi Immanuel narasumbernya orang yang sama. Nah, dan sekarang dia juga udah jadi ketua GP loh di Immanuel. Nah, langsung aja kali ya untuk kita kenal, dia memperkenalkan dirinya sendiri. Silahkan kakak narasumber. Oke, terima kasih Doni. Jadi halo Sobat Immanuel, mungkin sedikit perkenalan lagi. Aku Dian Perdana Supamena, biasa dipanggil Dana. Dan sekarang diundang kembali ke podcast Basa Basi Immanuel untuk bahas FOMO. FOMO ya benar. Mungkin sedikit perkenalan juga, saat ini aku sedang mengikuti perkuliahan sebagai mahasiswa magister di Profesi Klinis Dewasa Psikologi UI. Mungkin itu sih Kak Doni. Oke, nah, itu perkenalan dari Dana yang udah pada kenal di episode 1 harusnya. Dan selanjutnya ada pendamping kita juga nih, agar kita tetap stay di jalur dan tidak ngalor ngidul kemana-mana. Langsung aja kita kenalkan Ibu Pendeta. Silahkan Ibu, kenalkan lagi. Oke. Terima kasih Kak Doni. Saya pendeta atau Milkalia, pendeta yang sekarang ada di Immanuel, membantu pelayanan di Immanuel. Itu udah. Nah, ya, jadi itu perkenalan dan topik yang akan kita bawakan malam ini yaitu mengenai FOMO. Dan penasaran gak sih apa itu FOMO dan bagaimana kita serunya membahas FOMO? Nah, dan jangan kemana-mana kalau penasaran. Kita akan kembali lagi di Basa Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Hai Sobat Immanuel, kembali lagi nih di Basa Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Nah, tadi kan kita udah perkenalan nih dengan narasumber dan juga pendamping kita malam ini. Nah, terus kita akan mulai masuk nih ke topik pembahasannya, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Yang pertama itu kita akan tanya mengenai apa itu FOMO dan juga pemicu dari FOMO itu tersendiri. Ya, silahkan Dana. Oke, jadi mungkin kalau tadi pertanyaan pertamanya kan apa itu FOMO ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau misalnya apa itu FOMO, sebenarnya FOMO ini tuh pertama kali digunakan di sekitar tahun 2000-an sama marketing strategist namanya Dan Herman. Nah, ternyata term FOMO ini tuh terus berkembang dan akhirnya tuh makin banyak juga digunakan gitu seiring berjalannya waktu. Sampai akhirnya di sekitar tahun 2013 itu tim peneliti dari Oxford University melakukan mempublikasikan hasil studi akademisnya yang dipimpin sama namanya Shubalsky gitu. Di 2013 itu mereka mempublikasikan studinya mereka mengenai FOMO gitu. Jadi dari sinilah mulai banyak juga kajian literatur secara akademis gitu yang dipublikasikan mengenai FOMO gitu. Nah, si
Shubalsky ini mendefinisikan FOMO itu sebagai keadaan ketika misalnya ada orang yang misalnya dia ketinggalan suatu peristiwa atau informasi gitu. Terus dia jadi merasa takut bahwa dengan ketertinggalannya dia itu orang lain mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan daripada dia gitu misalnya. Atau misalnya dia jadi merasa cemas karena dia takut dengan tidak mendapatkan informasi ini dia jadi tertinggal, dia bisa jadi diasingkan misalnya. Akhirnya adanya kecenderungan dia buat selalu make sure bahwa dia bisa tetap keep up nih sama apa yang lagi happening. Gitu. Ya. Mungkin kira-kira kalau apa itu FOMO kayak gitu sih. Oke. Jadi FOMO itu seperti ya takut ketinggalan tren yang sedang terjadi saat ini ya. Karena oke. Ya, dan emang cukup marak sih FOMO sekarang itu, kayak semua anak-anak muda di zaman sekarang tuh pasti apa-apa tuh takut ketinggalan kan, ada tren ini harus ikut nih, nggak boleh. Kayak yang salah satu lagi happening ini nih kan sebentar lagi di Indonesia akan ada konser salah satu band besar. Nah, jadi ada banyak pemuda-pemuda tuh yang kayak FOMO, takut kalau dia nggak ikut nih. Kalau nggak kebagian tiket ya. Iya, udah nggak dapet tiket dan segala macem, dan ya masuk akal sih. Jadi takut ketinggalan segala sesuatu yang terjadi saat ini. Nah, FOMO itu ada pemicunya nggak sih? Dan Oke, jadi kalau pemicu, mungkin aku sedikit kasih gambaran kali ya. Jadi kayak boleh. Kalau misalnya dilihatnya dari ilmu psikologi itu, si FOMO ini tuh bisa kita lihat dari dua aspek gitu. Oke. Jadi ini kan tadi yang Doni bahas tuh terkait konser tiket, konser salah satu band besar. Terus kan bisa jadi orang-orang tuh FOMO karena takut gak kebagian tiket gitu betul. misalnya. Ini tuh bisa kita lihat dari dua komponen gitu. Yang pertama itu komponen afeknya. Jadi gimana orang ini jadi merasa takut, jadi cemas gitu. Kalau misalnya dia tuh gak bisa mengikuti apa yang lagi terjadi. Ini mungkin aku kasih contoh simpelnya aja. Jadi kalau contoh yang simpelnya itu misalnya ada orang yang diajak keluar rumah gitu. Terus pas diajak keluar rumah dia kayak kayaknya aku mau stay di rumah aja deh. Nah tapi waktu orang-orang udah pergi dan dia stay di rumah, terus dia mulai muncul rasa takut kayak ya bentar deh, ini kayaknya ntar kalau misalnya mereka pergi dan aku stay di rumah, orang-orang tuh ngobrol asik terus aku nggak tahu mereka ngobrolin apa gitu. Nah akhirnya dari situ muncul rasa cemas gitu. Jadi kalau di psikologi tuh biasanya rasa takut itu yang paling utamanya dan dia nggak bertahan lama, tapi abis itu rasa cemasnya itu yang bertahan lama. Dia tingkatannya lebih naik gitu Kak ya? Iya, jadi rasa cemas itu biasanya dipicu sama rasa takut, terus abis itu rasa cemasnya yang bertahan lebih lama. Nah itu mungkin kalau dari komponen afektifnya, tapi kalau misalnya dari komponen kognitifnya itu bisa lebih nyambung nih sama si konser. Jadi kalau misalnya komponen kognitif itu misalnya dia akan membandingkan pengalaman diri dia dengan dua hal. Bisa jadi dia membandingin sama pengalaman orang lain atau dia membandingin sama pengalaman yang mungkin terjadi dan lebih superior, lebih unggul gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil case-nya si konser ini, berarti misalnya dia itu komponen kognitifnya karena dia mikir nih kalau misalnya gue nggak dapet tiket berarti si temen gue yang ini nih bisa nonton konser dan gue nggak bisa. Atau kalau misalnya dari yang satunya yang membandingkan dengan yang mungkin terjadi kayak misalnya dia nggak dapet tiket terus dia mikir padahal nih kalau misalnya gue bisa dapet tiket pasti seru banget deh gue nonton konser ini dan dapet experience-nya gitu. Mungkin kira-kira kayak gitu. Gitu. Terus tadi kan pertanyaannya pemicu. Iya, betul. Nah, pemicu itu kalau misalnya aku baca-baca sih ya. Jadi aku tertarik sama teori self-determination theory yang punya 3 jadi biasanya individu itu self-regulationnya, terus kesehatan mentalnya itu bisa juga ditentukan sama 3 hal. Dan salah satunya itu adalah relatedness. Relatedness itu jadi kecenderungan seseorang untuk membangun relasi dengan orang lain gitu kan. Nah ini tuh bisa membantu kita untuk memahami kenapa sih seseorang tuh bisa jadi takut untuk tertinggal gitu.
Kira-kira kebayang nggak? Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu baru satu. Terus yang lain? Iya, ada gak pemicu lain selain yang pertama tadi itu? Nah sebenarnya tuh kalau misalnya kita tarik dari si self determination theory ini gitu kan, ini kan terkait relatedness. Jadi karena individu ini punya kecenderungan untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain, jadi dia akan memiliki kecenderungan untuk make sure dia bisa keep up dengan what's happening, make sure dia bisa maintain hubungannya dengan orang lain, dan kalau misalnya itu nggak tercapai, dia jadi cemas, gitu. Jadi kurang lebih patternnya tuh akan berputar di situ, gitu. Karena pas dia lagi berusaha, karena kan dia punya kecenderungan untuk need of belongnya tinggi gitu. Jadi kayak misalnya ada orang yang memvalue kalau misalnya di sekolah dia nggak punya peer group, dia nggak punya geng, nggak apa-apa gitu. Tapi kan misalnya ada juga orang-orang yang pokoknya gue harus punya geng di setiap lingkungan gue gitu. Misalnya kayak di rumah atau bisa di gereja, pokoknya gue harus punya geng gitu. Nah kalau misalnya dia memvalue itu sedemikian rupa dan itu nggak tercapai, dia bisa jadi pemicu. Itu bisa jadi pemicunya dia juga gitu. Karena kan dia memvalue itu dengan tinggi dan abis itu nggak tercapai, jadi akan takut lalu cemas gitu. Jadi ada patternnya di situ sih ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. FOMO dan pemicu-pemicunya tadi itu. Jadi teman-teman nih jangan terlalu menaruh value yang tinggi dalam sebuah kayak harus ini nih. Tapi kalau seandainya si value tinggi itu tidak tercapai, jadinya kita FOMO, cemas, kayak gitu, ya kan? Nah, menurut Ibu bagaimana, Bu? Saya baru mau nanya. Oke, silakan Ibu. Boleh. Tapi bukannya bagus ya Kak, kalau misalnya ya kita punya value ya. Saya harus maksudnya baik sama semua orang, harus ini, harus itu. Maksudnya saya mencoba untuk ngelihat secara positif gitu ya. Kalau misalnya kita lihat itu secara positif, bisa nggak sih gitu? Karena itu jadi kayak semangat, kayak dorongan kita untuk berusaha lebih lagi gitu. Tapi terus jadi mikir juga, tapi terus ada batasnya nggak sih kalau kayak gitu? Itu gimana tuh? Kalau mungkin lebih kayak gini sih Bu, aku melihatnya. Jadi kayak kalau misal kita kembalikan lagi, kan bisa jadi semua orang tuh punya value untuk menjalin hubungan relasi dengan orang lain atau untuk bisa keep up dengan what's happening. Itu kan beda-beda ya. Bisa jadi ada orang yang emang butuh banget relasi dan ada orang yang ya it's okay gitu. Kalau misalnya gue cuma deket sama orang tertentu dan gue bangun boundaries dengan orang lain gitu kan. Nah tapi kembali lagi, apakah ketika itu tidak tercapai dia cemas atau enggak? Gitu. Kalau misalnya saat itu nggak tercapai dan abis itu dia merasa cemas, bisa jadi something is happening gitu dalam pikiran dia, mungkin dalam cara dia memproses pengalamannya dia gitu. Jadi benar kata Ibu tadi, it's okay untuk kita tuh bisa membangun hubungan relasi dengan orang lain gitu. Apalagi kan kalau sekarang kan di sosial media juga banyak ya, maksudnya konteks FOMO dalam sosial media gitu, itu kan juga udah banyak berkembang gitu. Nah, tapi balik lagi, apakah ketika dia nggak bisa mendapatkan, misalnya kalau sosial media kan artinya itu tempat kita membangun relasi dengan orang lain dalam jarak jauh, tempat kita mendapatkan informasi-informasi yang kita mau tahu. Nah, apakah ketika kita lagi nggak bisa mengakses informasi itu, kita jadi merasa cemas atau enggak? Itu ya poin pentingnya itu kita setelah itu terus gimana yang kita rasakan, poinnya justru di situ ya gitu. Ketika kita fine, kita sadar bahwa ya udah nggak apa-apa gitu, itu aman gitu. Tapi ketika kita takut bahkan sampai kecemas, nah itu yang harus hati-hati dengan itu gitu ya. Karena kalau mungkin kita bisa lihat kayak gini juga kalau terkait social media use gitu. Jadi biasanya kan ada orang-orang yang dia punya kecenderungan untuk main sosial media dengan sangat besar gitu. Lalu kalau misalnya enggak, dia jadi cemas atau dia jadi merasa tidak nyaman gitu. Nah ini tuh bisa dijembatani dengan FOMO gitu loh. Kita bisa melihat si dinamikanya tuh mungkin kira-kira seperti itu gitu. Jadi
ketika dia cemas baru itu something's happening gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak cemas, berarti aku melihatnya kalau ini sebuah kontinum, berarti itu masih ya it's okay gitu. Emang semua orang kan beda-beda preferensinya gitu. Okay. Satu lagi boleh nggak? Boleh Bu, mau 1, 2, 42 gitu. Baik banget host kitanya. Boleh silakan. Kalau itu Dana terkait dengan katanya kan ada nih orang yang introvert, extrovert gitu ya. Itu ngaruh nggak sih ke situ gitu? Karena kan terkait tadi ya relasi itu ya gitu. Ada orang yang kalau dia ya itu tadi dia harus ketemu dengan orang, dia harus berinteraksi dan seterusnya gitu. Kayaknya dia tuh dapat energi ketika ada di situ gitu. Tapi ada orang yang kayak saya lah ya. Saya itu sangat dan amat nyaman ada di dalam kamar yang baca buku gitu ya, denger musik. Itu saya ya udah gitu. Mau apa yang terjadi di luar ketika saya melakukan itu buat saya itu sudah sangat dan amat menyenangkan untuk saya gitu. Itu pengaruh nggak sih dengan itu Kak? Oke, ini good question sih. Karena aku baru kebayang juga, oh ya kenapa aku nggak terpikirkan untuk coba melihat FOMO tuh dari si extrovert introvert. Benar karena extrovert introvert. Iya, betul. Aku belum pernah kepikiran sampai situ, tapi sebenarnya kalau aku melihatnya kayak yang Ibu bilang tadi kan, kalau misalnya extrovert itu kan dia akan lebih mendapatkan banyak energi saat misalnya dia bisa ketemu banyak orang, dia bisa berinteraksi, dia engage ke acara-acara sosial, betul. itu kan dia jadi dapat energi gitu banget ya. Dan bahkan tuh kayak aku melihatnya, jadi mungkin ini sedikit sharing juga sih. Jadi kalau berdasarkan si tes MBTI dan tes psikologis gitu, aku tuh masuk ke extrovert. Jadi kadang aku pulang dari ketemu teman-temanku sampai rumah tuh aku masih punya energi untuk ngobrol sama mama gitu, sama adikku ngobrol. Minimal adikku yang kalau misalnya berdasarkan tes ini dia introvert, kalau misalnya kita habis kumpul-kumpul saudara nih satu hari gitu, terus pas pulang dia tuh udah kayak jangan ganggu, terus tutup pintu kayak itu saya banget tuh. Sama, itu udah kayaknya gitu. Aduh gitu. Udah mau cari bantal aja bantal gitu. Kayak udah jangan ganggu gue mau sendiri aja please gitu tolong. Sama gua, keren nih. Iya, nah sebenarnya kebayang sih kenapa mungkin tadi Ibu jadi kepikiran juga kan, karena kayak mungkin kalau misalnya introvert ada kecenderungan dia nggak jadi merasa cemas atau tertinggal gitu kalau misalnya orang-orang emang punya something happening dan mereka ngikutin gitu. Sebenarnya mungkin sih Bu, menurutku itu mungkin banget bisa mempengaruhi. Karena kan emang kepribadian tuh mempengaruhi cara kita memandang lingkungan sekitar, terus memandang apa yang lagi happening dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya mempengaruhi banget. Sebenarnya aku belum tahu sih Bu jawaban pastinya, tapi menurutku pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya ya. Karena kayak yang tadi aku bilang kan, kalau misalnya orang-orang yang extrovert tuh kayaknya untuk ketemu orang ini abis itu kayak ini tuh nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya yang introvert tuh kalau misalnya udah capek ya udah gitu butuh waktu dulu. Iya, kita butuh recharge lagi supaya kalau ketemu orang lagi kita tuh bisa ngomong. Nggak tahu ya. Kalau saya sih, kalau udah dari pagi nih ya udah ketemu orang terus udah sore ke malam itu tuh kayaknya ketemu orang pun kayak bingung mau ngomong apa sih lagi nih gitu. Udah habis energi untuk merespon orang-orang. Udah habis ide, udah ya udah gitu. Itu tadi saya bilang kayaknya butuh bantal ya, cari bantal dulu gitu. Kayak gitu gitu. Itu pengaruh ya, pasti ada pengaruhnya. Ya. Kemungkinan besar ada sih Bu. Oke. Kepribadian. Aku juga mau punya pertanyaan nih. Punya. Gak mau kalah aku sama Ibu. Jadi kan tadi pertanyaan Ibu pengaruh gak kalau ekstrovert atau introvert tuh dengan FOMO. Nah kalau aku nih kan sama kayak Ibu kan. Aku nih introvert. Nah tapi aku ini bisa dibilang gampang terpengaruh tuh. Jadi kalau misalnya aku yang kan di rumah kan di kamar bahan terus scroll IG ngelihat segala macam teman-teman, ada yang udah nikah, ada yang begitulah, ada yang udah mau melakukan studi lanjutan atau udah bekerja di luar negeri udah di mana. Nah itu tuh kadang-kadang aku tuh kayak kok ini ya teman-teman aku udah pada kayak gini-gini tapi aku belum nih. Terus aku gimana kalau misalnya aku nggak bisa berhasil kayak mereka, aku nggak bisa ngelakuin seperti yang mereka lakuin. Nah itu tuh bisa gak sih merubah kayak ternyata tuh orang-orang yang introvert ternyata bisa kena juga. Tapi ya kan tadi pertanyaan Ibu jawabannya itu kayak introvert tuh lebih
kenanya itu lebih dikit ya kalau dibanding sama yang ekstrovert. Nah, kalau aku nih kasusnya gimana? Apakah emang bisa kena juga atau sebenarnya aku nih ekstrovert tapi pura-pura introvert. Ya, gitu. Oke, kebayang sih maksud pertanyaannya. Mungkin lebih ke gini sih Don. Ini pertanyaan pertama dulu. Boleh. Apakah dengan melihat orang-orang ngepost misalnya udah nikah, udah studi lanjut terus jadi kamu merasa cemas? Cemas. Oke. Kamu cemasnya tuh kayak apa sih Don? Tapi jangan cemas gara-gara orang lain udah nikah, kamu ada waktunya sendiri. Oh iya, itu kan kalau udah diingetin gitu iya kali ya, tapi kalau nggak diingetin kali ya cemasnya. Kalau nggak diingetin enggak, kan itu karena ada yang pemicunya kan. Pemicu. Ada, orang nikah nih, jadinya cemas. Iya. Oke, kebayang. Sebenarnya mungkin lebih ke gini sih, itu kalau aku lihatnya. Iya, boleh. Terus kayak aku lebih kebayangnya ini tuh rada lebih ke quarter life crisis gitu nggak? Oh emang, iya. Bisa jadi sih ya. Karena kan ini lebih ke kamu. Tapi bisa sih kalau misalnya kita bahas-bahas FOMO terus habis itu membandingin pengalaman dengan orang lain, ini iya sih sebenarnya. Okay. Berarti cuman mungkin lebih ke kamu mungkin coba cari tahu lagi kenapa kamu jadi merasa cemas ketika melihat orang lain ngepost itu gitu. Apakah kamu punya value yang sama dengan mereka? Apakah kamu mempunyai tujuan yang sama, mengejar hal yang sama gitu. Kayak mungkin di situnya sih yang mungkin bisa dieksplor lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan. Berarti ini menjawab pertanyaan kita sih, Bu. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau introvert juga bisa kena juga. Bisa merasakan FOMO. Bisa. Saya nih. Iya. Oke. Jadi seru ya, menarik juga nih FOMO ini ternyata. Jadi udah kita tahu apa itu FOMO kan dari tadi sejarah terus gimana FOMO bisa terjadi dan segala macamnya. Apa pemicunya benar, terus gimana orang yang ekstrovert introvert bisa kena atau tidak, dan ya banyak dah. Dan dari semua itu ada nggak sih dampak dari FOMO tuh dampak positif dan negatifnya sendiri? Sebelum itu, sebenarnya FOMO itu negatif atau positif? Nah, sebelum ke dampak boleh. Ya, jadi FOMO itu baik atau buruk sih sebenarnya buat atau dia ada di posisi mana? Ya, boleh. Sebenarnya kalau misalnya kita dari namanya aja fear of missing out. Jadi sebenarnya aku melihatnya FOMO itu dia lebih cenderung ke negatif karena artinya dia menimbulkan emosi negatif gitu terhadap orang yang merasakan, either dia takut atau dia jadi cemas habis itu gitu. Dan mungkin aku sedikit lanjutin ke dampaknya kali ya, ke dampak negatifnya gitu. Dan dari perasaan takut atau cemas itu bisa jadi dia habis itu jadi merasa stres. Ini berarti kalau misalnya udah menuju ke arah masalah psikologis gitu ya, dia bisa jadi merasa stres karena dia nggak bisa keep up dengan teman-temannya atau misalnya dengan apa yang lagi happening gitu. Atau misalnya juga bisa jadi tuh semua orang kan punya persepsi kualitas hidup gitu ya. Jadi bukan kualitas hidup itself tapi kayak persepsinya dia gitu. Kayak menurut gue kualitas hidup gue itu seperti apa gitu. Nah bisa jadi ketika misalnya dia FOMO itu juga mempengaruhi gimana dia memandang si kualitas hidupnya dia gitu. Jadi itu mungkin gambaran dampak negatifnya sih. Atau misalnya kayak karena dia FOMO terkait menjalin relasi dengan orang lain. Terus itu tuh jadi beban emosional ke dia gitu. Justru akhirnya yang menjalin hubungan relasi dengan orang lain ini justru memberikan dia beban emosional gitu. Itu juga bisa. Benar. Gitu. Mungkin kira-kira itu sih dampak negatifnya. Dampak negatif FOMO. Nah, kalau positifnya? Nah, ini kalau misalnya terkait positif. Jadi aku melihatnya FOMO itu kayak semacam kontinum gitu. Jadi aku melihatnya dia bukan yes or no sih. Aku melihatnya dia lebih kayak semacam kontinum. Jadi tergantung, balik lagi kayak yang tadi, apakah dengan dia tuh gak mau tertinggal atau gak mau terasing gitu dari lingkungan sosialnya. Apakah dengan demikian dia berhasil maintain hubungan yang baik ke orang lain? Apakah dengan demikian dia berhasil
make sure dia tahu nih yang lagi happening apa, misalnya ada konser yang mau apa, atau misalnya ada acara apa sih yang lagi happening banget gitu, atau misalnya kayak fashion gitu kan termasuk juga ya. Benar-benar. Nah yang kayak gitu-gitu sih, kayak mungkin orang ini akan jadi lebih bisa keep up dengan tren, dengan lingkungan sosialnya, dia berhasil maintain relasi yang baik gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya dengan itu tidak tercapai gitu, apakah dengan demikian dia jadi cemas, apakah dengan demikian dia jadi takut, gitu sih. Gitu. Jadi dampak positifnya tuh lebih ke ketika ada orang yang ingin banget, berarti bukan dampak positif FOMO sih, aku melihatnya lebih ke dampak positifnya orang yang menilai relatedness ke others itu tinggi, need of belonging itu tinggi, gitu. Itu ada dampak positifnya. Tapi kalau habis itu dia tidak mendapatkan itu, terus dia jadi cemas, itu akan jadi dampak negatif. Dia bergeser ke negatif jadinya ya. Karena aku nariknya, karena tadi kan kita bahasnya ditarik dari si relatedness ini kan. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya dampak positif dan negatif, kalau tercapai itu positif jadinya. Ya gitu kan ya, kayak kurang lebih. Kalau misalnya enggak dan akhirnya dia stres dan segala macamnya, bisa jadi negatif. Ya. Gimana Ibu? Adakah? Kalau kaitannya dengan itu tadi sempat ya disinggung sama Dana dengan apa sosial media sekarang gitu. Kita justru banyak tahu itu di situ gitu ya. Terus kayak tadi Doni lihat dari teman-teman yang sudah ini sudah itu gitu. Apakah lalu jauh lebih baik ya udah kita nggak usah tahu-tahu itulah gitu, supaya kita tetap ada di bagian yang bagian zen-nya gitu ya. Zona nyamannya kita gitu ya, tenangnya kita gitu. Karena kalau kita lihat itu nanti jadi pengen. Terus kalau kesampaian, nah itu tadi kan kesampaian positif gitu. Tapi kalau enggak justru jadi ke negatif gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh, Dana? Aku kalau pertanyaannya Ibu tadi apakah mendingan kita kalau lihat sama sekali, itu kan berarti kayak lebih ke tingkah lakunya gitu ya. Aku mikirnya lebih ke kenapa nggak pola pikir yang diubah? Kenapa nggak mikirnya misalnya gini, misalnya si orang ini itu FOMO-an kalau dia tuh misalnya dia punya teman arisan gitu. Terus suatu saat dia arisan, teman-temannya arisan tapi dia nggak bisa ikut. Terus abis itu dia FOMO gitu karena dia lihat teman-temannya ngepost di story-story arisan, kayaknya mereka seru banget deh gitu ngobrolnya gitu kan. Terus kayak jadi FOMO gitu kan. Mungkin kayak terus kita bisa ngomong gitu ke diri kita sendiri, atau misalnya ini teman kita bisa ingetin ke teman kita kayak apakah dengan kamu nggak ikut arisan sekali aja, terus teman-teman kamu akan menganggap kamu udah bukan bagian dari grup arisan mereka, atau apakah kalau misalnya kita balik, apakah kalau misalnya ada teman kamu yang nggak ikut arisan, kamu akan nggak menganggap dia lagi ke grup arisan kamu. Mungkin lebih kayak pola pikirnya si Ibu yang gitu bisa di tackle gitu. Jadi kayak kita coba, karena kan ini balik lagi FOMO itu kan berarti something yang dipikirkan, benar. Itu kan semuanya berasal dari pikirannya si orang yang lagi takut cemas ini gitu. Mungkin lebih ke pikirannya itu sih gitu. Atau misalnya kalau misalnya tadi yang contohnya Doni gitu kan, tadi aku bilang apakah emang itu value yang Doni juga punya, apakah emang tujuannya sama, makanya Doni jadi cemas karena Doni belum mencapai ke situ gitu. Kayak lebih ke situ sih, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk diri kita sendiri, atau kita bantu teman kita untuk memproses pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Daripada actionnya kayak gitu kan, jadinya kan kita membatasi diri kita, terus kan itu jadi sulit juga ya untuk kayak sekarang sosial media tuh udah di mana-mana, terus kita kayak nggak boleh lihat gitu, kan agak susah gitu. Jadi lebih ke kita coba proses pertanyaan-pertanyaan yang mengubah cara pikir kita. Aku melihatnya seperti itu. Masuk akal sih ya. Jadi emang mindsetnya yang harus dirubah ya, bukan kegiatannya. Jadi nggak kita tiba-tiba udah nggak mau main sosial media, takut ini. Tapi yang pola pikirnya yang harus dirombak biar hal-hal yang kita takutkan dan takut itu terjadi tuh nggak terjadi. Jadi kita bisa tetap jalan main sosial media dan segala macam, tapi tetap
tenang juga, nggak merasa terganggu dengan itu semua, gitu ya. Bisa kayak gitu, atau mungkin lebih bisa diprosesnya kayak gini. Jadi karena kan kita nggak, untuk membatasi perilaku itu akan jauh lebih sulit dibandingkan kita bantu memproses si pertanyaan-pertanyaan ini, benar, gitu kan. Jadi kayak kita coba pilih jalan yang lebih mudah gitu sih. Gitu. Gimana Ibu? Apakah ada? Kalau itu Dana, FOMO ini jadi dia istilahnya ya per part gitu ya. Jadi dia dengan ini saya FOMO, tapi dengan yang lain saya enggak gitu. Apa bisa begitu? Atau kalau orang sudah FOMO, ya udah dia akan dengan semua hal dia akan seperti itu. Oke. Bisa banget sih Bu, bisa banget. Jadi kayak mungkin kita ambil contoh-contoh yang dari tadi kita sebutkan, itu kan nggak selalu satu bonggol gitu loh. Kayaknya tuh ada yang misalnya FOMO-nya karena sosial media, dia tuh takut kalau misalnya dia sehari aja nggak pegang sosmed tuh takutnya dia ketinggalan info banget gitu. Atau kayak misalnya yang tadi contoh aku teman-teman arisan gitu, itu kan kayak relasi dia dengan teman-temannya. Atau misalnya yang nonton konser gitu, itu kan juga bisa. Sebenarnya lebih ke ini tuh karena aku balik lagi, karena aku mikir sebagai kontinum ya Ibu. Jadi mungkin aja kalau misalnya ke kanan makin parah, ke kiri makin tidak parah gitu. Ya semakin dia ada di titik kanan, semakin mungkin banyak hal yang bisa membuat dia cemas gitu saat dia tidak bisa mendapatkan yang kayaknya ini penting deh, gue harus dapat ini, kayak gue harus dapat ini gitu. Tapi mungkin orang yang lebih ke kiri, dia cuman cemasnya tuh misalnya, harusnya kan gue ikut arisan tapi gue nggak ikut gitu. Atau kayak misalnya, harusnya kan misal apa lagi ya, contohnya mungkin kayak misalnya tadi mungkin harusnya gue tuh bisa udah nikah nih umur segini gitu, tapi kok belum. Betul. Itu juga bisa. Tapi balik lagi sih, kayak mungkin karena aku melihatnya ini sebagai kontinum, jadi aku mikirnya tergantung dia tuh ada di titik yang mana gitu. Gitu sih Ibu. Kira-kira menjawab gak Bu? Jawab. Cukup jelas sih ya, jadi dijabarin semua. Oke, jadi itu teman-teman, segala sesuatu tentang FOMO mulai dari awal sampai dampak positif dan negatifnya itu udah runut banget sih. Jadi dan jangan kemana-mana dulu teman-teman. Setelah ini kita masih ada di segmen selanjutnya. Jadi tetap di Basa Basi Immanuel, Basana Basi ini di Immanuel. Hai Sobat Immanuel, kembali lagi nih di Basa Basi Immanuel, Basana Basi nih di Immanuel. Nah, tadi seru banget ya obrolan kita tadi. Banget. Ya, jadi kita tuh dari sekian lama kita udah berbincang mengenai FOMO dan segala macamnya itu, kita sampai di pertanyaan yang cukup penting. Semuanya juga penting sih, tapi ini juga terlebih untuk diri kita masing-masing ya. Mengenai cara kita menyikapi FOMO. Cara kita menyikapi FOMO. Mulai dari aku dulu kali ya. Boleh. Silakan. Karena aku pendek nih jawabannya. Jadi yang panjang-panjang biar narasumber dan Ibu. Nah, jadi kalau menurut aku ya, cara menyikapi FOMO ini, karena dari tadi itu udah dibahas bahwa FOMO itu ternyata bisa menyerang siapa saja yang mau introvert, extrovert segala macam, itu bisa kena kalau dia meletakkan value yang tinggi dan pada akhirnya tidak tercapai dan menjadi stres. Nah, itu jadi FOMO tuh. Nah, terus kalau aku pribadi menyikapinya itu gimana sih? Kalau aku sebenarnya udah dijawab sih tadi soal pikiran sih. Jadi bagaimana aku sebisa mungkin menyeting di pikiran aku kalau kayaknya nggak perlu terlalu risau deh kalau aku tidak mencapai sesuatu hal di tahun ini, atau contoh tadi aku nggak nikah di umur segini, atau aku nggak keluar negeri di umur segini. Belum, sorry Bu, ya ampun, nggak nikah, belum nikah teman-teman, bukan enggak ya. Ya jadi gitu. Jadi kalau aku sih simpelnya gitu, benar-benar ngerubah pola pikir dan mindsetnya, dan jangan ngerubah kegiatan-kegiatan yang kayak bermain sosmed segala macam, karena
bermain sosial media itu sekarang emang perlu sih sebenarnya kan, kayak semuanya juga serba digital kan, kayak kita mau melakukan belanja perlu sosial media dan segala macam itu. Jadi kita harus merubah pola pikir diri sendiri. Itu kalau aku dari aku. Nah selanjutnya boleh dari Dana. Oke, ini sebenarnya jawaban aku tadi tuh jawaban itu sih. Oke. Jawaban soal iya. ini pikiran, tapi mungkin aku mau coba refleksiinnya dari value sih ya, karena kan kayak yang tadi kita obrolin banyak, dan kita tadi tersebut juga di salah satu obrolan kita bahwa tiap orang itu memvalue misalnya relasi dengan orang lain atau gimana dia keep up dengan apa yang lagi terjadi di lingkungan dia itu dengan berbeda-beda. Lebih ke arah coba kita refleksikan lagi, apakah kalau misalnya kita nggak mendapatkan itu, apakah terus kita jadi cemas dan takut. Dan kalau misalnya emang iya, balik ke yang tadi, ke jawaban Doni gitu. Kita coba pikirin lagi, kita refleksiin lagi. Emangnya kenapa kalau misalnya gue nggak datang ke konser itu gitu? Atau emangnya kenapa kalau misalnya gue nggak datang ke acara Halloween party misalnya gitu. Kayak apakah dengan demikian gue jadi gimana-gimana? Apakah orang lain menganggap gue gimana-gimana gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih. Jadi kita coba ingat-ingat bahwa emang gue memvalue something seperti ini, tapi it's okay kalau misalnya hal itu tidak tercapai atau hal itu tidak didapatkan saat ini. Oke. Menarik ya jawaban Dana. Nah selanjutnya kita beralih ke pendamping kita nih, Ibu. Jadi bagaimana Ibu menyikapi? Kalau saya dari awal sih saya ngerasa bahwa kayaknya saya nggak masuk di bagian ini gitu, karena saya termasuk orang yang ya santai sih gitu ya. Santai dulu gak sih gitu. Iya. Jadi ada teman-teman ke sana, mereka posting gini, saya nggak ikut. Ya udah, emang nggak ikut gitu. Terus ada yang munculin, wah baju baru, ini anak ini apa gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Baru-baru ini ada teman, bukan teman sih, keponakan. Jadi mamanya teman saya gitu. Tapi kami yang lalu sempat nonton bareng, nonton konsernya Glenn Fredly bareng gitu. Terus ini kan mau ada lagi ya, tapi untuk mengingat Glenn gitu. Jadi dia WA saya, "Tante mau nonton nggak?" gitu. Sampai hari ini saya belum saya bilang pengen sih, tapi sampai hari ini saya belum bilang iya gitu. Ya itu ya, kayak tadi itu saya bilang, saya tidak termasuk orang yang harus ini gitu. Lebih ke ya saya lalui hari-hari dengan hari ini apa, besok lagi apa gitu. Bukan berarti nggak punya tujuan ya gitu, nggak punya pencapaian, bukan gitu. Tapi lebih ke kereta. Ya, lebih ke kereta teman-teman ya. Kereta di Gambir gitu ya. Tapi lebih ke ya udah santai aja gitu. Itu tadi ya yang Dana bilang, kita value kita sampai kemana gitu. Saya lebih ke situ sih gitu. Nggak tahu ya. Saya ngelihat bahwa kalau memang itu jadi bagian yang akan saya dapatkan, saya akan dapat itu gitu. Tapi kalau memang tidak, ya ngapain saya cemas gitu, ngapain saya ngerasa yang takut, ngerasa kehilangan, ngerasa ketinggalan dan lain sebagainya gitu. Nggak tahu itu apa ya itu namanya ya gitu. Tapi saya gitu sih gitu. Makanya tadi saya pikir-pikir, oh iya ya gitu ya. Oh, ternyata ada banyak orang di luar sana yang merasa begitu gitu. Tapi ya saya di satu sisi dengan penjelasan dan ngobrol kita, saya bersyukur deh saya nggak masuk yang situ gitu ya gitu. Saya lebih ke yang ya udah apa yang ada dinikmati, kalau memang nggak ada ya sudah, berarti itu bukan bagian saya. Saya gitu sih. Berarti gitu. Ibu tuh orang itu yang apa ya namanya ya? Legowo kali. Iya kan. Bahasa Indonesianya apa tuh? Oh iya, apa tuh bahasa Indonesia? Ya, apa ya? Lebih ya udah aja gitu. Lebih ke ini kali, menerima dengan iya aja gitu. Betul. Ya. Bisa sih. Tapi nggak tahu sih itu baik apa enggak ya, tapi
ya saya begitu sih gitu. Tetap sih ada harapan-harapan, pengen ini pengen itu, tapi ya saya juga berusaha untuk mencapai harapan-harapan itu, tapi maksudnya ketika tidak ya udah berarti itu bukan bagian saya gitu. Tapi ketika saya dapat ya udah thanks God gitu ya. Ternyata Tuhan izinin saya dapat itu gitu. Saya sesimpel itu sih gitu. Simpel banget. Jadi ibu tuh kalau nggak terjadi ya udah, terjadi juga. Terjadi syukur, nggak terjadi ya udah gitu. Iya. Oh, gitu. Keren ya ibu ini ya. Nah, lalu ya gitu sih. Kita itu tadi tuh jawaban dari kita terkait cara menyikapi ya, cara menyikapi FOMO menurut kita bertiga. Dan selanjutnya nih ini nggak kalah menarik nih. Kita akan apa nih? Membahas cara menghadapi FOMO in a good way and a God way. Siapa sih yang bikin skrip nih? Sosokan pakai bahasa Inggris, aduh. Ya gitu. Dan gimana juga FOMO dalam kekristenan. Nah ini nih dijawab mungkin bukan mungkin sih, emang harusnya dijawab oleh ibu karena kita berdua udah bukan bidangnya kalau soal ini kan ya. Tapi kalau yang good way bisa kan ya? Oh iya, good way. Menghadapi itu good way yang tadi bukan ya yang kita itu ya. Kita bahas dari awal. Bagaimana kita menyikapi itu betul. Gitu ya. Itu berarti good sekarang way. yang God way. Oke. Gitu ya. Saya ya. Boleh Ibu. Okay. Saya nggak ngerti soalnya, mohon maaf. Ya jadi tapi nama kalian asik loh, Doni dan Dana. Iya benar. Saya baru nyadar. Kita juga satu angkatan CD Bu kebetulan. Oh ya? Iya. 2015. Bagus kok kayaknya ngomongnya itu enak gitu nyambung. Iya, teman seangkatan. Seangkatan. Oke. Ya, jadi memang kalau kita ngomongin FOMO dalam kacamata Alkitab begitu ya, terang firman Tuhan secara langsung yang tertulis di Alkitab itu nggak ada gitu. Kan itu trennya baru-baru ini. Betul, kan 2000-an kan diketemuinnya baru banget. Tetapi memang kalau kita mau lihat fenomena gejala gitu ya, sebetulnya itu sudah ada gitu, sudah ada bahkan dari waktu perjanjian lama, perjanjian baru juga gitu ya. Memang kita lihat itu dalam bagian tadi yang Kak Dana bilang ada value, lalu kemudian tidak mencapai bagian itu gitu ya, itu ada gitu, gejala-gejala itu ada gitu. Misalnya kalau kita lihat dalam bagian yang positif, dalam pencapaian yang FOMO itu disikapi secara positif gitu ya, lalu menghasilkan sesuatu yang baik, itu mungkin kita bisa lihat dari Yusuf gitu ya, kita tahu ya ceritanya Yusuf gitu, lalu kemudian Samuel. Daud gitu ya, kalau di perjanjian baru itu ada Timotius di situ gitu. Nah kalau untuk yang kemudian FOMO itu menjadi bagian yang tidak baik dalam pengertian, lalu kemudian kecemasan itu merusak gitu ya, merusak dirinya, mungkin kita bisa lihat kisahnya Saul. Kisah Saul. Saul itu kan dia sangat khawatir ketenarannya sebagai seorang raja direbut sama Daud gitu kan. Dan itu memang terjadi gitu ya. Lalu kemudian dia kejar-kejar Daud, dia berusaha untuk membunuh sampai akhirnya ya udah Tuhan undur dari dia gitu, dan dicatat bahwa dia gila dan akhirnya dia mati gitu kan gitu. Itu gitu, ada kecemasan yang luar biasa di Saul. Lalu kemudian kalau di perjanjian baru itu FOMO yang dampaknya merusak itu ada di Yudas Iskariot, gitu. Ya kan? Dia ya tadinya dia melihat bahwa wah kalau dia bisa jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak itu, gitu, dia dapat duit gitu kan. Memang diceritakan di Alkitab si Yudas ini kan bendahara gitu ya, jadi dia sangat erat dengan peruang-uangan, duit, itu gitu. Tempat basah ya. Habis hujan ya. Iya benar. Nah, ketika dia dapat itu, ya ternyata itu berdampak buruk gitu sama dia gitu. Bagaimana murid-murid yang juga akhirnya kabur, tapi dia sendiri tinggal dengan kecemasan, merasa bersalah dan seterusnya sampai akhirnya dibunuh diri gitu kan gitu. Itu gitu. Nah, dari sini saya mau ajak kita lihat beberapa tokoh ya
misalnya yang pertama Yusuf gitu. Kenapa saya bilang tadi Yusuf itu contoh yang baik gitu ya? Karena kita tahu ya kisahnya Yusuf, dia anak yang paling disayang sama Yakub ayahnya gitu. Dia dapat jubah bagus gitu ya, lalu kemudian dia dapat mimpi juga gitu ya, mimpi bahwa ada apa namanya bulan, bintang, matahari gitu ya yang tunduk kepada dia gitu ya, lalu kemudian jelai gandum saudara-saudaranya juga tunduk sama dia gitu. Itu menunjukkan bahwa ya memang dia akan jauh lebih dihormati oleh saudara-saudaranya. Tapi itu menimbulkan kecemasan dan kemarahan dari saudara-saudaranya gitu ya. Jadi kalau saya melihat bahwa ya ternyata yang kena ini justru saudara-saudaranya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih dalam pengalaman hidupnya seorang Yusuf, sangat mungkin Yusuf juga kena gitu. Kenapa? Kan dia dimusuhin nih sama saudara-saudaranya gitu kan. Dia dibuang ke sumur. Terus abis itu dia dijual gitu kan. Udah dijual sampai Mesir, dia difitnah sama istrinya Potifar. Terus dia masuk penjara. Udah di penjara dia nolongin ketika mengartikan mimpi, tapi justru dia dilupakan di situ gitu ya. Gitu. Tapi dari semua pengalaman itu ya dia tidak melihat itu sebagai bagian yang buruk gitu. Benar. Tapi justru dia tetap ingat bahwa dalam perjalanan itu ada penyertaan Tuhan. Gitu. Nah di situ dia memaknai itu value yang tadi Dana bilang ya, bahwa dia melihat bahwa ya perjalanan hidupnya itu walaupun dia lalui dengan begitu sulitnya, tapi ada penyertaan Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman itu bukan justru menjatuhkan dia dalam kecemasan, dalam kekhawatiran nanti diabaikan dan lain sebagainya, tapi itu justru jadi kalau saya boleh pakai istilah sekolah iman buat dia gitu, menaikkan dia gitu dalam posisi yang baik gitu, menguatkan dia justru gitu ya. Makanya di kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 5 itu dia bisa bilang sama saudara-saudaranya, aku sampai di sini karena Tuhan menyiapkan aku untuk merawat kalian, untuk menyiapkan hidup kalian, menjaga hidup kalian, karena kan kelaparan ya waktu itu ya gitu, sampai saudaranya harus bolak-balik datang ke Mesir untuk dapat makanan gitu. Nah itu Yusuf gitu ya. Jadi dari semua yang dia hadapi, dia tetap meletakkan nilainya bahwa ya ada Tuhan yang menyertai dia gitu, sehingga semua yang tidak baik, bahkan yang mungkin tidak tercapai dalam hidupnya begitu ya, dia tidak melihat itu sebagai nilai yang menjatuhkan dia gitu, tapi justru membuat dia jadi lebih baik di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ada juga Samuel. Ya, Samuel ini dia memang dinasarkan untuk jadi imam gitu kan. Makanya ketika dia lahir, dia sudah sedikit besar, sama orang tuanya dia dititipkan di Imam Eli. Gitu. Padahal Imam Eli sendiri sudah punya 2 anak laki-laki, Hofni dan Pinehas, yang juga siap untuk melanjutkan Imam Eli untuk jadi imam. Imam selanjutnya gitu. Nah di situasinya Samuel justru yang tadi kena FOMO dalam pengertian yang positif lalu kemudian merusak mereka adalah Hofni dan Finehas gitu. Kenapa? Karena mereka dengan arogan persembahan yang harusnya dibakar untuk Tuhan mereka ambil gitu kan. Lalu kemudian mereka bikin suka-suka mereka dengan semua persembahan-persembahan yang ada gitu ya. Itu gitu. Berbeda dengan Samuel ketika dia menjalani hidupnya dalam asuhan begitu ya, asuhan Imam Eli. Dia selalu mau mendengar apa arahannya Imam Eli. Waktu di 1 Samuel pasal 3 itu ya, waktu dia tidur terus dia dengar namanya dia dipanggil, kan dia pergi langsung ke Imam Eli. Dia bilang, Bapak panggil saya. Oh enggak, kata Eli, udah balik tidur. Kedua kali begitu lagi, kedua kali begitu lagi. Lalu kemudian Imam Eli bilang, nanti kalau kamu dipanggil lagi, kamu jawabnya itu di ayatnya yang ke-9, yaitu Imam Eli katakan, bicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Gitu. Jadi itu arahan dari Imam Eli. Dan Samuel lakukan itu. Gitu.
Jadi dari situ kita diingatkan bahwa Samuel dalam perjalanannya dia punya value-nya, dia akan ditolong Tuhan lewat Imam Eli untuk jadi imam gitu ya. Dan ya dalam ketaatan dan kesetiaan, kepatuhan kepada Eli, dia terus melakukan itu gitu. Nah itu bagian yang perlu kita lihat juga. Dia tidak tinggal dalam, kalau mau dibilang harusnya dia khawatir dong, ditinggal loh dia sama mama bapaknya gitu ya, dititipin loh dititipin gitu di kan. orang ya. Gitu kan, secara kalau dia kenal mah nggak apa-apa gitu kan, anak kecil kan dia nggak tahu gitu, harusnya dia punya kekhawatiran itu gitu. Betul. Tapi ketika dia dengar suara itu justru dia datang ke Imam Eli gitu, dan ketika Imam Eli mengarahkan dia dengar gitu. Nah itu yang tadi Kak Dana bilang, bagaimana itu nilai yang ada lalu kemudian dipahami dengan baik, lalu kemudian kita tahu di mana posisi kita gitu ya, mindset kita diatur gitu bahwa oke, saya mau ini dalam pencapaian yang ini gitu. Lalu kemudian satu lagi di Perjanjian Baru ada Timotius. Ya, Timotius itu dia sakit-sakit, dia punya penyakit memang tidak dicatat jelas dia sakit apa gitu ya, tapi dia punya penyakit. Lalu kemudian dia juga setengah setengah Yahudi, karena menurut catatan tafsir katanya bapaknya orang Yunani gitu. Lalu kemudian dia besar dengan ibu dan neneknya gitu ya, Lois dan Eunike gitu. Memang dia banyak dituntun oleh Paulus gitu, tapi juga ada peran ibu dan neneknya gitu. Tapi dari situ kalau mau lihat dengan pengalaman sekitar, di mana orang seusia atau ya yang seusia Timotius itu harusnya punya pencapaian yang luar biasa, punya pekerjaan yang baik dan lain sebagainya, tapi Timotius justru dia punya sakit gitu, jadi dia tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu kan. Nah kalau mau bicara tentang FOMO, harusnya dia gitu kan. Tapi dia tidak pilih untuk menjadi bagian itu gitu. Malah di 1 Timotius 4 ayat 12 ketika Paulus bilang janganlah engkau merasa rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Itu kan mengingetin bahwa ya kamu muda tapi kamu harus mau jadi teladan. Artinya ada penyampaian. Mungkin di situ Timotius sempat goyang mungkin gitu ya, tapi dia tidak larut di dalam itu gitu. Mungkin dia sempat terpengaruh dengan sekitarnya gitu, tapi dia tidak larut dengan itu, karena ada Paulus juga yang mengingatkan. Paulus kan bilang bahwa dia bapak rohaninya gitu ya. Nah dari catatan-catatan itu kita diingatkan gitu bahwa Timotius juga memilih mengambil bagian untuk dia tidak tinggal dalam kekhawatirannya walaupun di sekitar ada menawarkan apa macam-macam gitu ya. Tapi dia tetap dengan bagian atau dengan pilihannya, dengan nilai-nilai yang dia percaya bahwa ada Tuhan beserta dia, Tuhan memampukan dia gitu. Nah dari tokoh-tokoh yang tadi yang saya sampaikan, paling tidak ada 3 poin penting yang kita boleh belajar gitu ya kalau bicara tentang God way God way-nya. Yang pertama yang kita bisa dapatkan dari situ, yang pertama tiap manusia itu unik. Tadi ya Kak Dana singgung gitu, tiap manusia itu unik gitu. Ketika Daud menyampaikan di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14, dia bilang bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, Tuhan membentuk aku dalam buah pinggang ibuku dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa masing-masing kita itu dibentuk oleh Tuhan gitu. Jadi rasanya tidak ada satupun di antara kita yang harusnya sama orang lain. Orang kembar aja nggak sama kan? Betul, tidak identik. Masih ada bedanya tipis-tipis. Walaupun kembar identik, ada bedanya. Kembar identik pun nggak sama ya, pasti ada gitu, perbedaan. Ada bedanya gitu. Betul. Nah itu menunjukkan bahwa setiap kita tuh unik gitu. Jadi ya udah nggak usah disama-samain gitu. Nggak usah. Oh dia begini berarti saya juga harus begitu. Kalaupun kita tidak begitu, it's okay gitu, karena memang masing-masing kita tuh unik gitu. Masing-masing kita itu ada takarannya dari Tuhan gitu. Itu satu. Lalu yang kedua,
Yang kedua, setelah kita unik bahwa setiap kita itu punya yang namanya persoalan. Persoalan itu tadi ya. Wah, di arisan kemarin saya nggak datang gitu ya. Wah, saya nggak dapat tiket konser. Waduh, teman saya udah posting foto nikah gitu ya. Waduh, teman saya sudah S2. Teman Anda sudah S2 gitu kan? Iya, betul. Iya. Ya, ini gitu. Saya bangga pokoknya. Tapi itu juga jadi semangat. Iya, kan? benar. Tapi ketika lihat secara positif itu jadi semangat. Iya, benar. Tapi ketika lihat dalam bagian FOMO tadi jadi kekhawatiran. Kan bisa begitu gitu. Nah, itu kita harus ingat. Setiap orang punya persoalannya masing-masing. Gitu. Dan gak semua kita tahu. Yang diposting di luar itu kan bagian yang bagusnya. Kan? Iya, betul. Benar juga. Iya gitu. Kayaknya cuman artis deh yang posting foto nangis-nangis gitu ya. Yang posting foto berantem-berantem gitu ya. Iya. Tapi kalau kita orang kebanyakan yang kita posting apa? Ya. Bila perlu kita nyisir dulu gitu ya. Pokoknya sebagus mungkin kita. Oh gitu, ganti baju dulu gitu. Baru foto, baru ini. Makanya kan kalau kita mau makan kan makanan belum dijamah, foto dulu kan. Oh iya betul. Bukan setelah terbagi-bagi baru kita foto gitu. Iya. Kenapa? Karena itu tadi. Gitu. Tapi kita harus ingat bahwa setiap kita tuh punya persoalan gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa hidup dia baik-baik saja, sementara hidupku yang penuh dengan segala sesuatu yang bikin stres, kita nggak bisa bilang gitu. Kita nggak tahu covernya dalamnya dia apa gitu. Yeah. Mungkin kita bisa pakai baju warna sama, tapi di dalamnya kita nggak tahu gitu. Karena pasti berbeda gitu. Nah di situ kita bisa ingat bahwa apapun persoalan kita, ya Tuhan itu selalu beserta, gitu. Tuhan itu selalu menolong gitu. Kita nggak pernah ditinggalkan. Kalau Mazmur 121 itu bilang Tuhan penjaga kita gitu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Gitu. Ya itu gitu. Itu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setiap kita punya pengalaman. Tadi tokoh-tokoh Alkitab yang saya sampaikan, kalau dibandingin sama kita mungkin kita jauh lebih aman dari mereka. Iya dong, itu tadi ada yang hampir mau dibunuh, dijual, itu terlalu untuk kita gitu yang kan? sekarang Ekstrim. iya ekstrim kan gitu. ya, dijual. Ya. Nah, untuk kita itu catatan gitu bahwa setiap orang tuh punya pengalamannya masing-masing, dan pengalaman saya seperti yang tadi saya bilang, saya kalau dapat puji Tuhan, nggak dapat ya udah gitu ya. Kenapa saya bisa sampai pada itu? Saya lewatin banyak pengalaman gitu. Doni juga, Dana juga gitu ya, masing-masing dengan bagiannya. Tapi kita harus ingat, dengan pengalaman-pengalaman yang ada, pengalaman itu bukan membuat kita lalu kemudian jadi overthinking, jadi kemudian takut, kemudian cemas gitu ya, bahkan lalu kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, bukan. Tapi setiap pengalaman yang terjadi membuat kita justru semakin bersyukur karena kita lihat itu, kita boleh sampai di titik ini dalam bagian Tuhan beserta. Gak mungkin kita bisa sampai di situ kalau Tuhan gak tolong kita. Gitu. Terakhir, oke, boleh Ibu. Nanti nggak pakai conclusion kan? Boleh Bu. Aduh, jangan, nggak usah. Saya mau baca satu ayat boleh, untuk boleh menutupnya. Tunggu ya, karena ini saya nggak hafal benar. Dan maksudnya lebih bagus kalau baca persis ayatnya. Itu dari Yesaya. Dari Yesaya 43. Mana dia Yesaya? Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Saya baca ya, Yesaya 43 bagian 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku, kunya Tuhan ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Dan itu berlaku untuk setiap kita. Kita berharga di hadapan Tuhan, kita mulia, kita dikasihi Tuhan. Jadi gak usah takut dengan apa yang terjadi di luar sana, masing-masing kita punya bagiannya dalam pertolongan Tuhan. Gitu. Itu konklusi tadi. Sekalian Oke ya. deh. Ya. Oke, jadi itu tadi tuh yang cara kita menghadapi FOMO in a God way atau dengan bantuan Tuhan. Ada 3 poin tadi tuh. Ada
setiap kita tuh unik. Jadi kita tuh diciptain dengan keunikan kita masing-masing sama Tuhan. Jadi nggak ada yang paling tuh. Kita semua punya bidang kita masing-masing ya kan. Jadi kita sudah dapat banyak pencerahan tentang FOMO kan. Dan dari semua itu sebenarnya ada lagi nih Bu terakhir, boleh ya terakhir. Saya ingin jadi dari semua obrolan panjang kita tadi, panjang banget tuh sampai kereta berapa kali lewat kan. Jadi kita nih, ini ke Dana nih pertanyaan. Jadi kita ini haruskah kita ikut dalam suatu tren karena FOMO? Itu dah. Oke, mungkin kalau aku menarik dari seluruh percakapan kita dari awal, terus dari tambahan Ibu juga tadi, jawabannya enggak sih. Enggak ya? Tentu enggak, kita nggak perlu ikutin semua tren, tapi balik kita refleksi lagi kayak apakah ini penting untuk aku hadiri, apakah ini penting untuk aku dapatkan gitu. Atau mungkin kayak tadi kayak apakah kalau aku nggak dapatkan something will be kayak something would happen to me gitu, kayak apakah dengan nggak dapet ini terus jadi nggak bisa beraktivitas gitu, benar, kayak mungkin lebih ke situ sih. Jadi jawabannya enggak sih. Sejauh apa kita memandang si ininya aja, si situasinya ini. Situasi, jadi nggak harus ya kita harus mengikuti segala macam. Nah gitu teman-teman, jadi terjawab sudah semua nih ya kan. Malam ini panjang banget kita sedikit, tapi asik ya obrolannya tuh. Apalagi hostnya mantap. Aduh ya. Benar kan? Host magang ya teman Sobat Immanuel, masih magang. Jadi semoga ada episode-episode selanjutnya. Amin. Nah, jadi itu tadi yang kita bahas di segmen ini dan menarik banget ya sih. Tapi jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan balik lagi di Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Hai Sobat Immanuel, kembali lagi di Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Nah, tidak terasa nih ya, dari tadi kita ngobrol panjang lebar kali tinggi. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih ya kan. Jadi terima kasih ya buat Dana dan juga Ibu. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, kita tuh sebenarnya dalam FOMO ini tidak harus mengikuti setiap tren atau apapun yang terjadi demi bisa mendapatkan kepuasan dan segala macam itu. Tidak harus, tapi bukan nggak boleh juga. Kita tetap boleh melakukan karena ada hal-hal baiknya juga, tapi tidak harus. Nah, kan? Dan juga seperti yang tadi disampaikan di ayat Alkitab yang Ibu bilang tadi, gimana Bu ayatnya? Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Nah, seperti itu. Yesaya 43 ayat 4a. Nah, itu dia. Jadi udah itu aja kayak. Dan untuk selanjutnya kita akan sampaikan jadwal. Jadi kita ini tayang di minggu ketiga di setiap bulan. Jadi setiap bulan akan ada episode-episode baru lagi nih dari Basa Basi Immanuel. Jadi untuk teman-teman tetap nantikan ya dengan host-host yang jadi ini bocoran aja nih dikit-dikit ya. Jadi hostnya nih nggak cuma Grace sekarang, akan ada host-host lain. Ini contohnya saya nih, host magang. Nah, nanti ada lagi host-host selanjutnya yang nggak kalah kerennya dari saya dan juga Kak Grace gitu. Dan ya itu segitu saja sih untuk podcast Basa Basi Immanuel hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Dana dan juga Ibu Lia. Sampai bertemu lagi di Basa Basi Immanuel episode selanjutnya. Basana Basini di Immanuel. Dadah.